Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar ngaji, tidak sedikit di antara kita yang fasih dan mahir dalam membaca Al-Quran. Namun tidak sedikit pula di antara kita yang masih belajar dan berjuang untuk bisa membaca Al-Quran. Nah sobat, untuk kalian yang masih belajar, jangan berkecil hati, karena video ini akan memberikan sedikit pandangan tentang cara-cara yang harus dilakukan untuk sobat pemula yang ingin bisa membaca Al-Quran. Memang cukup sulit bagi kita jika kita belum bisa membaca Al-Quran. Terkadang hati kita iri melihat mereka yang sangat pandai dan mahir dalam membaca Al-Quran. Apalagi ditambah dengan suara yang indah seperti para qori dan qori'ah yang melantunkan Al-Quran dengan suara yang sangat merdu. Memang penyesalan adanya di depan. Kadang kita menyalahkan diri kita, karena waktu masih kecil dulu, kita tidak rajin untuk belajar mengaji kepada guru-guru kita. Pengawasan dan perhatian orang tua itu perlu. Ketika anaknya di masa-masa usia relatif kecil dan lebih senang bermain daripada belajar, disitulah peran orang tua dalam mendidik anak untuk bisa membaca Al-Quran. Tapi tenang sobat, jangan berkecil hati bagi kalian yang belum bisa membaca Al-Quran, yang saat ini Anda harus disibukkan pula dengan waktu, baik itu bekerja ataupun hal-hal yang lain. Karena ada banyak cara dan jalan. Ingat kata pepatah, tidak ada kata terlambat dalam belajar. Karena belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Hanya maut yang akan menghentikannya. Baik sobat, ini adalah beberapa saran dari saya untuk para pemula yang ingin bisa membaca Al-Quran. Walau saya juga sama, masih belum mahir, tapi setidaknya insya Allah bisalah. Yang pertama, yang harus sobat lakukan dan kuatkan adalah sabar dulu. Sabar dan kuatkan tekad. Sabar artinya sobat terus belajar, harus terus-menerus belajar. Meski itu terasa sulit, terkadang memang sulit. Kalau kita mendapatkan kesulitan, menemukan kesulitan, hampir-hampir kita menyerah memang. Nah, di sini kuncinya, kita harus sabar. Kuatkan tekad. Jangan menyerah. Sobat jangan pernah menyerah dan jangan berhenti, terus dan belajar. Satu hari sekali kita belajar, satu hari sekali lah minimal itu kita harus belajar membaca Al-Quran jika memang sobat ingin bisa membaca Al-Quran. Karena ingat pepatah juga, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, pastilah ia akan mendapatkan. Yang kedua, ingat, tahapan belajar membaca Al-Quran. Di sini akan saya rangkum. Pertama yaitu kenali dulu huruf hijaiyah. Jadi sobat yang belum bisa baca Al-Quran, kenali dulu huruf hijaiyah. Dari mulai alif sampai terakhir yaitu huruf ya. Alif, ba, ta, tha, ja, ha, kho, sampai seterusnya huruf ya. Jika sobat sudah hafal dan mengenal serta tidak keliru ya dalam membedakan huruf hijaiyah itu. Nah, terkadang memang kita masih belajar itu masih keliru. Yang mana huruf yang sama-sama itu sepertinya sa dengan sya, ataupun ha dengan ha, do, so. Itu kenali dulu huruf hijaiyah. Kemudian setelah sobat sudah mengenal dan tidak keliru dengan huruf-huruf hijaiyah, maka berikutnya yaitu lanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu yang kedua belajar membaca harokat. Jadi sobat membaca harokat seperti fathah gitu, kasroh, domah, fathatain, kasrotain, domahtain, sukun. Itu kenali, itu harokat-harokat itu kenali.
Ingat, pertama huruf hijaiyah, yang kedua kenali harokat. Setelah tahapan ini sobat kuasai, yang ketiga yaitu mencoba untuk membaca. Sekarang membaca huruf dengan berharokat, membaca huruf yang berharokat. Seperti saya contohkan alif. Alif jika berharokat fathah, dia akan dibaca A. Oke. Kemudian jika berharokat kasroh, maka dibacanya I. Jika berharokat domah, dibaca U. Jika berharokat fathatain, maka dibacanya an. Jika kasroh tain, maka dibacanya in. Jika domah tain, dibaca un. Begitu dengan huruf-huruf yang lainnya. Sederhana. Belajar dari mulai yang sederhana, yang mudah-mudah dulu, jangan yang sulit. Yang mudah, dari yang mudah sampai ke tahapan berikutnya yang paling sulit. Nanti sobat akan menemukannya. Kemudian sobat membaca mad. Ingat, kuncinya mad. Di mana mad itu adalah panjang. Jadi hurufnya itu ada 3, alif, waw, dan ya. Dan 3 huruf itu berharokat sukun. Dan ini sudah berpasangan ya. Kalau alif itu sebelumnya berharokat fathah. Kalau waw sebelumnya berharokat domah, dan iya itu sebelumnya berharokat kasroh. Ini coba sobat belajar membaca mad dulu ini, mad. Membaca panjang. Saya beri contoh di sini alif sukun. Dan pasangan sebelumnya adalah harokat fathah. Oke. Alif sukun, pasangan sebelumnya adalah harokat fathah. Saya beri contoh nun fathah dengan alif sukun. Nun fathah dengan alif sukun. Maka ini akan dibacanya na, panjang. Nah, kalau tidak ada alif sukun, maka dia dibacanya na. Ya, bedakan. Ini nun fathah dengan alif sukun, dibacanya na. Ini belajar dari yang paling mudah. Contoh lain, sin fathah, huruf sin fathah dengan alif sukun. Ini dibacanya sa. Oke, begitu seterusnya dengan huruf-huruf yang lain. Coba dulu yang fathah dulu. Fathah itu pasangannya alif sukun pokoknya. Dipasangkan dulu dengan alif sukun. Kemudian ke waw sukun. Nah, waw sukun ini sebelumnya berharokat domah. Karena ini sudah pasangan. Dan ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Saya beri contoh nun domah. Nun domah dengan waw sukun. Nun domah dengan waw sukun. Maka dibacanya nu. Nah, kalau tidak ada waw maka dia nu. Kalau ada waw sukun dibacanya nu. Tuh. Contoh lain, jim domah, huruf jim domah dengan waw sukun, maka dibacanya ju. Nah, begitu dan seterusnya. Coba belajar dari mulai yang paling mudah. Kemudian dari ya sukun. Nah, ya sukun karena ini adalah huruf-huruf mad ya, alif, waw, ya, sukun. Ya sukun pasangannya adalah sebelumnya harokat kasroh. Saya beri contoh di sini fa kasroh. Fa-nya kasroh dengan ya-nya sukun. Nah, maka ini akan dibacanya fi. Seperti itu. Fi, kalau tidak ada ya sukun dibacanya fi. Oke, contoh lain. Lam kasroh dengan ya sukun. Lam kasroh dengan ya sukun dibacanya li. Oke, dan seterusnya dengan huruf-huruf yang lain, pasangkan saja. Sobat buatlah, buat bacaan-bacaan sederhana. Itulah ya sobat, poin-poin awal yang harus sobat lakukan jika sobat ingin bisa belajar membaca Al-Quran. Itu poin-poin awalnya, langkah-langkah awalnya, langkah-langkah mudahnya. Nah, untuk langkah-langkah berikutnya, insya Allah saya akan buat pada video berikutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.